Kalau layar anak udah ada belum ya? Sudah, Ustaz. Udah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Alhamdulillah, pada pekan ini kita insya Allah akan melanjutkan kembali pembahasan syarah Nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Dan kita sudah sampai pada bab waqaf wal ibtida terakhir ya, kalau nggak salah. Insya Allah kita akan melanjutkan ke bait berikutnya, yaitu bait di nomor 79, betul? Iya, Ustaz. Baik, bait ke 79. Bentar. Bait, cari dulu ini baitnya. Baik, saya kita lihat ya, kalau antum punya buku syarah-syarah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah di bait 79. Di sini para ulama membawakan bab berikutnya setelah bab waqaf wal ibtida. Setelah bab waqaf wal ibtida. Taib. Ana akan gambarkan terlebih dahulu ya, bahwa Imam Ibnul Jazari rahimahullah di dalam kitabnya Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini sebenarnya beliau tidak mencantumkan di dalam nasakh aslinya itu judul-judul ya. Kata para ulama, beliau tidak mencantumkan judul-judul yang ada di dalam nazam. Ya, jadi urutan matan dari awal sampai akhir itu pada mulanya tidak ada judul ya, atau tidak ada anawin. Hmm. Ya, lam yaw' anawin far'iyatan baina abyatiha, kata para ulama. Jadi Imam Ibnu Jazari tidak mencantumkan judul-judul pada nazam al-muqaddimah tersebut. Makanya nanti setiap kitab beda-beda ya, kadang nama judulnya bahkan letak judulnya ya, demikian. Nah, kalau kita gambarkan ya dari bab wakaf yang kemarin, kita sudah membahas dari bait sebelumnya ya, yaitu di bab wakaf wal ibtida. Beliau membahas dari bait 73 ya, 73 sampai 78, yaitu membahas tentang bab wakaf wal ibtida. Kemudian untuk pertemuan berikutnya sekarang ya, dari bait 79 ya sampai nanti bait-bait terakhir ya, di sini cukup panjang tentang bab maktu mausul ini ya, sampai bait 93 ya. Jadi bab maktu mausul dari bait 79 sampai 93 itu menjelaskan tentang bagian daripada ilmu rasm ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau di dalam muqaddimahnya. قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات
محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتي أنثى لم تكن تكتب بها. Baik. Jadi beliau menjelaskan ya sebagian daripada ilmu rasm, ya, ilmu rasm. Jadi ba'du ilmu ar-rasm. Baik ya. Sebagian ilmu rasm. Kenapa kita sebut sebagian? Karena nanti di dalam pembahasan ilmu rasm ini cukup panjang ya, nama-nama kaidahnya. Di antaranya yang dibahas oleh Imam Ibnul Jazari yang berkaitan tentang ilmu rasm di sini adalah maktu mausul, maktu dan al mausul ya. Ya, maktu yang terputus sedangkan mausul yang terpisah. Ya, ada nanti beberapa lafad yang di satu sisi menyambung, satu sisi lagi terpisah. Itu namanya maktu mausul. Kaidah maktu mausul. Kemudian juga di antara ilmu rasam itu yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah yaitu tentang ta'ut ta'nis. Ta'u at-ta'nis. Baik. Nah, nanti tentang ta'ut ta'nis ini sini ya. Karena nanti ta'ut ta'nis di sini ada yang ditulis dengan ta' marbutah, juga ada yang ditulis dengan ta' maftuhah di dalam Al-Qur'an. Ya, makanya nanti kita akan mengenal tulisan mana saja yang menggunakan ta' marbutah, mana saja ta yang menggunakan ta maftuhah. Nah, di dalam nazam beliau hanya membahas dua bab tentang ilmu rasm, yaitu maktu mausul dan ta'ut ta'nis. Ya, kalau kita hitung berarti dari bait 79 tadi ya sampai ke bait nomor 100 ya. Nah, ini membahas tentang 79 sampai 100 yaitu membahas tentang ilmu rasm. Sebagian ilmu rasm atau muqaddimahnya. Beliau memberikan pendahuluan ya. Biar nanti ketika para pelajar Al-Qur'an memasuki ilmu rasm ya tidak terlalu kaget gitu ya karena nanti sudah belajar sebagian kaidahnya. Cuma di sini kaidahnya masih cukup gampang ya, karena memang waktu mausul ini dan ta'ut ta'nis di sini ya perlu hafalan. Nanti Imam Ibnul Jazari rahimahullah memberikan data-data mana yang maktu, mana yang mausul, mana yang ta'ut ta'nis, ya, mana yang ta' marbutah, juga mana ta yang maftuhah. Ya, beliau nanti memberikan data-data. Dan ilmu rasam ini memang memerlukan hafalan. Letaknya ada di mana? Ya, demikian. Taib. Nah, itu bagian ilmu rasam. Apa itu ilmu rasam? Ilmu rasam itu adalah salah satu cabang ilmu yang membahas tentang bentuk huruf, bentuk tulisan di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran itu pernah mengalami beberapa fase penulisan. Ya, sejak zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Al-Quran turun ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi, kemudian ditalaqikan. Ya, setelah itu diajarkan kepada para sahabat dan para sahabat menulis Al-Quran. Bahkan Nabi memerintahkan kepada para sahabat jangan menulis yang lainnya kecuali Al-Quran saja. Ya, jangan menulis yang lain kecuali Al-Quran. Jadi di zaman Nabi hadis belum tertulis. Qaul-qaul Nabi atau hadis khobar yang berasal dari Nabi Muhammad SAW itu belum tertulis. Jadi hafalan. Nah, adapun Al-Quran itu ditulis sejak zaman Nabi, ketika Nabi masih ada. Ya, nah, oleh para sahabat ditulis di dalam pelepah kurma, ya, di dalam tulang, ya, batu, ya, karena belum ada buku seperti di zaman sekarang. Ya, kemudian setelah ditulis juga oleh para sahabat dihafalkan. Maka penjagaan Al-Quran ini melalui dua proses kata para ulama.
melalui proses fis sudur, yaitu dengan hafalan para sahabat, juga dijaga melalui fis sutur dengan tulisan. Ya, maka antara tulisan dan hafalan ini ya sampai sekarang ya, tetap ada dan Al-Qur'an terjaga. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu lahu lahafizun," sesungguhnya kami akan menjaga Al-Qur'an, Allah yang akan menjaga Al-Qur'an dari tahrif, dari perubahan, ya, dari perubahan makna ataupun lafaz, maka Allah akan memunculkan ilmu-ilmu yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Ya, di antaranya adanya ilmu tajwid, adanya ilmu rasam, adanya ilmu yang lainnya yang berkaitan tentang Al-Qur'an. Ya, itu salah satu penjagaannya. Dan Al-Qur'an sampai hari kiamat tidak akan berubah. Ya, dan kalau ada orang yang merubah dari sebagian dari Al-Qur'an, maka akan diketahui oleh banyak orang, oleh kaum muslimin yang lainnya, akan bisa membantahnya. Itulah kemasyhuran Al-Qur'an, kemutawatiran Al-Qur'an dari segi hafalan ataupun dari segi penulisan. Kemudian berpindah ke zamannya Abu Bakar radhiyallahu an, ya, ketika itu terjadi ya, peperangan, kemudian banyak dari kaum muslimin para sahabat yang yang syahid di medan pertempuran, di medan perang. Nah, dari sana Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau melihat, ya, melihat dengan basirahnya bahwa ya khawatir Al-Quran ini hilang karena hilangnya para penghafal Al-Quran. Banyaknya para sahabat yang syahid di medan pertempuran. Nah, oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu an berinisiatif mengusulkan satu usulan kepada Abu Bakar radhiyallahu an untuk menuliskan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Ini fase yang pertama ya, Al-Quran dikumpulkan di zaman Abu Bakar berdasarkan usulannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang awal-awalnya nanti dijelaskan dalam hadis yang panjang ya. Yang awal-awalnya Abu Bakar juga para sahabat yang lain dan Zaid bin Thabit menolak ya usulan dari Umar tersebut. Karena dianggapnya ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun pada akhirnya Abu Bakar radhiyallahu an yang menerima usulan tersebut dan Al-Quran dibukukan menjadi satu mushaf yang kita sebut dengan Mushaful Imam ya, Mushaful Imam. Nah, sudah dikumpulkan dengan beberapa syarat ya pengumpulan Al-Qur'annya tersebut. Pertama, ya, itu syarat pertama adalah harus bertalaki langsung kepada Nabi. Ya, dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit sebagai sekretarisnya ya, yang menuliskan Al-Qur'an. Kemudian syarat yang kedua, harus ada saksi ketika bertalaki dengan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, setelah di zaman Umar radhiyallahu an, ya terus berlalu sampai ke zamannya Utsman bin Affan. Maka muncul kasus yang baru. Pada waktu itu kaum muslimin banyak yang berselisih dikarenakan tulisan yang berbeda-beda antara ya kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lainnya. Ya, berbeda-beda tulisan dari segi tulisannya. Makanya Utsman bin Affan berijtihad, berinisiatif untuk mengumpulkan tulisan dan menyatukan, menyeragamkan tulisan Al-Quran sebagaimana yang kita kenal pada zaman sekarang adalah ya mushaf Rasam Utsmani. Maka mushaf Rasam Utsmani ini ya dikumpulkan oleh Utsman bin Affan, juga disatukan tulisannya, diseragamkan menjadi satu model tulisan agar tujuannya itu agar kaum muslimin tidak berpecah belah karena tulisan Al-Quran. Ya, maka dikumpulkanlah ya Al-Quran ditulis oleh para sahabat, di antaranya oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu an sebagai sekretaris ya penulis Al-Quran, dan melakukan hal yang sama yaitu dengan syarat apa menerima langsung dari Nabi dan ada saksi ya ada saksi.
ketika bertalaki dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi rasam yang kita kenal sekarang rasam Utsmani ya. Maka rasam Utsmani ini bisa merangkum ya bacaan-bacaan yang berasal dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan qiraah asyrah. Maka qiraah yang asyrah ini bisa kita baca menggunakan tulisan yang satu ya, tulisan yang satu yaitu tulisan Rasam Utsmani ya. Maka dicetak di zaman Utsman menjadi beberapa mushaf. Ada yang mengatakan 8 mushaf, ada yang mengatakan 6 ya. Ada juga yang mengatakan 4 mushaf. Kemudian disebarkan oleh eh, di zaman Khalifah Utsman bin Affan ini disebarkan ke penjuru daerah kaum muslimin, ada yang ke Basra, ada yang ke Kufah, ya, ada yang ke Yaman, ya, kemudian ada yang disimpan di Mekah, di Madinah, disebarkan di Syam, ya, seperti itu, disebarkan mushaf. Dan beliau bukan hanya menyebarkan mushafnya, ketika menyebarkan mushaf itu disertai dengan pengajarnya, dan ini menjadi dalil, ya, tersebarnya mushaf dengan pengajarnya. Ini menjadi dalil bahwa belajar Al-Quran ini membutuhkan guru, harus bertalaki. Tidak cukup hanya menyebarkan mushaf saja. Ya, tidak cukup hanya menyebarkan mushaf saja. Harus ada pengajarnya. Karena pengajar menjadi ruh yang akan bisa menyebar luaskan ya ilmu Al-Quran tersebut. Ya, makanya muncul nanti dari beberapa daerah, dari Kufah, ya dari Basrah, ya dari Syam, ya ahli-ahli Al-Quran. Nah, di antara ahli Al-Quran yang disebarkan ke negeri Kufah yang diutus oleh Utsman bin Affan, yaitu di antaranya adalah seorang tabi'in yaitu yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, beliau sebagai utusan yang diutus oleh Utsman bin Affan untuk ya membawa mushaf ke negeri Kufah. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami ini sebelum berangkat ke negeri Kufah, beliau diberikan nasihat oleh Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan membacakan satu hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Nah, sejak mendengar nasihat tersebut, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami beliau ya mengajarkan Al-Qur'an puluhan tahun. Dan ketika ditanya kenapa mengajar puluhan tahun, itu dikarenakan mendengar hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Di sini menunjukkan ya pengamalan para salaf di zaman dahulu ketika mendengarkan hadis. Hadis yang sederhana, hadis yang sering kita dengar, tapi ya berbeda ya kasusnya ketika terjadi di zaman sekarang, terjadi di zaman dulu ya para tabi'in. Dulu ketika mendengarkan hadis, mereka berlomba untuk mengamalkannya. Ketika mendengarkan satu hadis, mereka berlomba untuk mengamalkannya. Sekarang, ya orang-orang zaman sekarang, ya berlomba untuk mendengarkan hadis, akan tetapi mengabaikan pengamalannya. Maka, ya jangan heran di zaman sekarang, ya banyak yang hafal hadis-hadis, tapi jauh ya pengamalannya. Ya, demikian. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami ini, beliau seorang tabi'in senior, ya, tabi'in senior yang diutus oleh Utsman bin Affan ke negeri Kufah, sehingga nanti dari negeri Kufah ini ya ada yang menjadi ulama besar di bidang qiraat, yaitu Imam Asim, ya, Imam Asim. Imam Asim ini beliau muridnya Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi Imam Asim ini seorang tabi'ut tabi'in. Kemudian dari Imam Asim datang nanti Imam Hafiz, ya, sampai sekarang yang kita gunakan, bacaan yang kita gunakan yaitu menggunakan riwayat Hafiz an Asim an Abu Abdurrahman As-Sulami an Utsman an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an Rabbil alamin jalla jalaluh, ya, dari Allah azza wa jalla, ya, seperti itu melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini salah satu apa namanya penjelasan singkat ya tentang ilmu ilmu rasm. Maka ilmu rasm ini nanti tertulis ya banyak di dalam nazam, di dalam bentuk nasr, banyak tulisan-tulisan tentang ilmu rasm
Ya, yang kaidahnya ini banyak sebenarnya, bukan hanya maktu mausul saja. Ada ziyadah wa nuqsan, ada isbat wal hadzaf, ya. Ziyadah wa nuqsan seperti misalkan ulaika. Nah, itu ziyadah wa nuqsan, kaidahnya ziyadah wa nuqsan. Ulaika. Taib. Kenapa di sini ada waw bulat tidak dipanjangkan, waw di atasnya bulat? Kenapa ditambahkan waw ulaika di sini? Karena nanti kalau tidak ditambahkan waw, kata Abu Amr Ad-Dani, akan ya serupa dengan kata ilaika. Nah, ilaika dengan ulaika hampir sama. Makanya tambah ada waw. Nah, di situ. Ya, masih banyak yang lainnya. Jia misalkan nanti jia. Nah, ada jia yang ada alif ya. Di depannya ada alif, tapi di atasnya ada tanda bulat. Kenapa ada alif? Karena nanti kalau tidak ada, takut tertukar dengan hatta. Hatta dengan jia, karena dulu Hamzah belum ada. Ah, gitu. Nah, ini namanya kaidah ziyadah wan nuqsan. Ada juga di dalam ilmu rasam ini tentang badal. Hadzaf wal isbat. Hadzaf wal isbat ini seperti misalkan contoh Alkitab di Al-Qur'an, ada yang tulisannya pakai alif besar, ada yang tidak menggunakan alif besar, ya, seperti itu. Pakai alif kecil. Nah, kalau yang pakai alif kecil, ini namanya alif mahdzufah. Ya, kalau alif yang besar seperti ini namanya alif sabitah. Nah, itu jadi ada hadzaf wal isbat. Kemudian juga nanti di dalam ilmu rosam ada yang namanya kaidah badal, ya. Ada yang namanya al badal. Al badal contohnya misalkan hayah, ya, al hayatun misalkan. Nanti di Al-Qur'an ada yang tulisannya itu al hayawah, ya, al hayawatun, ya. Nah, tapi wawunya diganti dengan alif. As-shalah, as-salatun, ya. Nanti ada as-shalah pakai apa? Pakai waw, ya. Nah, gitu. As-shalah, wawunya diganti dengan alif. Nah, itu namanya kaidah badal, ya. Nah, nanti ada kaidah-kaidah yang lain tentang ilmu rosam. Nah, ilmu rosam yang dibahas oleh Imam Ibnu Jazari ini cukup mudah karena membutuhkan data saja, perlu hafalan saja. Makanya Imam Jazari nanti disampaikan di dalam nazam data-data nama-nama surat-surat, mana yang maktu, mana yang mausul gitu ya. Dan huruf apa saja, lafaz apa saja yang terindikasi maktu dan mausul. Nah, gitu ya. Kemudian apa tujuannya? Kenapa harus tahu maktu mausul? Ya, ya di antaranya adalah karena rosem ini sifatnya tauqifi dari Nabi kita, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya, yaitu tauqifi dari Nabi. Bahkan urutan surat, ya, itu tauqifi dari Nabi. Urutan ayat, ya, urutan ayat, ayat pertama, kedua, ketiga, itu juga tauqifi dari Nabi kita. Ya, tauqifi. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengganti, ya, berijtihad, yang menemukan teori baru tentang tulisan Al-Quran. Nah, gitu ya. Kemudian nanti di dalam tulisan Al-Quran ini bukan hanya ilmu rasam, nanti ada ilmu dobat. Nah, beda antara rasam dan dobat. Kalau rasam ini tauqifi dari Nabi, sedangkan kalau ilmu dobat, ilmu dobtul Quran, ya, itu tambahan dari para ulama. Apa itu dobat, tanda baca? Misalkan ada lafaz yang seperti ini, nah gitu. Nah, ini rasam namanya. Alhamdulillah, ini rosem. Nah, kita bisa baca alhamdulillah ini dari mana? Dari tanda baca. Kita orang awam bisa membaca lafaz tersebut dari tanda baca. Ya, kalau tidak ada tanda baca, ini kita repot.
tidak tahu ini apa tulisannya. Ya mungkin kalau alhamdu mudah ya karena sering kita lihat. Tapi kalau lafaz yang lain mungkin agak sulit. Makanya ditambahkan tanda baca, ada hamzah wasol, ada sukun, ada harokat, ada sukun lagi, ada dhammah harokat. Alhamdu. Ya. Kemudian juga titik, titik-titik di dalam mushaf. Huruf ta, ya. Huruf ta seperti ini, huruf ta, sa, dan ba sama bentuknya. Apa yang membedakan tanda baca? Titik-titik itu tanda baca. Nah, di sini baca ta, misalkan di sini sa, di sini ba. Nah, ini yang merah ini namanya bobat atau tanda tanda baca. Kemudian antara jim, ha, sama kho, kita tidak bisa membedakan mana jim, mana ha, mana kho. Cara membedakannya dengan tanda baca. Ya, seperti itu. Nah, termasuk ya huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini juga ini termasuk tanda baca atau dobat karena di zaman Nabi tidak ada bentukannya tapi pengucapannya sudah ada. Baik. Nah, ini seputar ilmu rosam juga ada kaitan dengan ilmu dobat ya. Biasanya kalau di dalam buku-buku ilmu rosam ini terkait dengan ilmu dobat. Nah, Imam Ibnul Jazari tidak membahas tentang ilmu dobat. Yang beliau bahas hanyalah ilmu rosam saja. Ya, yang beliau bahas adalah ilmu rosam saja. Nah, itu ya. Dan di antara fungsi kita mengetahui maktu mausul, ya, ketika di dalam baca Al-Quran, kenapa beliau membahasnya setelah bab waqaf wal ibtida? Karena nanti akan ada kaitan dengan waqaf dan al-ibtida. Pembahasan rosam ini nanti akan ada kaitan dengan waqaf wal ibtida. Termasuk ta'ut ta'nis. Ta marbutah, ta maftuhah ada kaitan dengan waqaf wal ibtida. Oleh karena itu setelah beliau membahas ta'ut ta'nis ta marbutah, ta maftuhah, beliau bahas kembali tentang ibtida, hamzatul wasl, tentang ibtida fi awakhiril kalim, tentang bagaimana waqaf di akhir kata atau ibtida di dalam hamzah wasl. Kembali lagi ke pembahasan waqaf wal ibtida. Artinya ya dari pembahasan wakaf wal ibtida ini sebenarnya beliau ya, ingin memberikan pesan kepada kita ya bahwa maktu mausul ta'ut ta'nis termasuk sampai akhir bab di dalam nazam ya kita hampir selesai Muqaddimal Jazari ini alhamdulillah itu ya masih ada kaitan dengan wakaf wal ibtida. Apa kaitan maktu mausul dengan wakaf wal ibtida? Kaitannya adalah ketika berhenti. Misalkan di dalam Al-Qur'an ya ada lafad an la misalkan ya an la. Nah an la itu ada yang maktu ada yang mausul al la misalkan. Nah gitu ada an la ada al la langsung secara bacaan sama. Yang pertama al la, yang kedua juga al la ketika diwasol, tapi ketika kita wakaf, nah ketika kita wakaf kalau yang mausul al la yang mausul yang kedua tidak bisa kita berhenti di annya tidak bisa. Harus berhenti di alla. Sedangkan anla yang ada nunnya boleh berhenti di an. Ya, secara ini, secara kaidah wakaf boleh berhenti di an. An. Nah, cuma jarang yang berhenti di sana karena ini hanya untuk menguji saja. Ketika kita punya murid, misalkan baca Al-Quran, alla ilah, coba berhenti di sana. Nah, kalau orang yang sudah paham tentang Rasul, ketika berhentinya akan benar, tidak keliru, tidak berhenti di an atau tidak berhenti di alla. Nah, seperti itu. Ini menunjukkan kepahaman. Atau ketika Al-Quran ditulis oleh guru, didikte oleh guru, kemudian murid menulis apa yang diucapkan oleh guru, nah nanti kita harus tahu mana maktu, mana mausul. Nah, seperti itu. Itu fungsinya buat ke sana. Karena tadi sekali lagi Al-Quran dari zaman dulu ketika belajar itu ditalkinkan, kemudian murid menulis di dalam buku, di dalam kitab.
Ya berbeda kalau di zaman sekarang karena tulisan Al-Quran sudah menyebar di mana-mana, sudah ada. Sehingga ada satu kemampuan yang hilang. Di antaranya menuliskan Al-Quran. Ya. Makanya berbeda menuliskan Al-Quran dengan bahasa Arab pada umumnya. Karena menuliskan Al-Quran ini ada kaidah rosem. Sedangkan menulis bahasa Arab, yaitu kaidah bahasa Arab secara umum. Tidak ada bedanya antara Alkitab dengan Alkitab yang lainnya. Kalau di dalam bahasa Arab. Tapi di dalam Al-Quran beda. Ada Alkitab pakai alif yang kecil, ada yang pakai alif besar. Kola, kola, ada yang pakai alif besar, ada yang pakai alif kecil di dalam Al-Quran. Seperti itu. Ya, demikian. Itu salah satu fungsinya. Termasuk tak marbutah, tak maftuhah. Ada kaitan dengan waqaf al-ibtidah. Apa kaitannya ketika berhenti sama? Misalkan antara jannah dengan jannat. Ya, berhentinya bagaimana? Jannah pakai ha atau jannat pakai ta. Nah, gitu ya. Makanya harus tahu di situ tak marbutah atau tak maftuhah. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Dihafalkan. Harus dihafalkan, harus baca. Ya, makanya Imam Jazari memberikan ringkasan-ringkasan yang mana kita sebagai thalib itu ketika hafal nazam yang dinazamkan oleh Imam Ibnu Jazari dan juga paham, ya akan tahu di mana yang maktu, di mana yang mausul, di mana tak jannah yang apa namanya itu tak marbutah, di mana yang tak maftuhah. Ya tentunya ya juga harus hafal Al-Quran. Nah, demikian. Ya, seperti itu. Itu tentang ilmu namanya adalah ilmu rasam. Ya, kita langsung saja ke dalam matan ya ke bait 79. Wa'rif ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa'rif li maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'ifi mushafil imami fi ma qad ata. Ya, wa'rif maka ketahuilah li maqtu'in wa mawsulin. Ya, wa'rif itu ketahui. Li maqtu'in wa mawsulin wa ta. Ya, ketahuilah apa yang harus kita ketahui. Li maqtu'in yaitu maqtu'. Maqtu'. Ya. Anda langsung saja pakai ini ya. Bentar. Oke, kita saja biar cepat. Ini perlu data-data ya. Baik. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta. Wa'rif ketahuilah kata beliau ya. Li maqtu'in wa mausulin yaitu maktu dan mausul. Ali di sini maknanya adalah fi. Maknanya fi. Wa'rif pada maktu dan mausul. Ya, sebagaimana di dalam syarah di sini dikatakan qala Ibnun Nazim bimakna fi. Li di sini bimakna fi. Jadi wa'rif fi maqtu'in wa mausulin. Ketahuilah maktu dan mausul. Wa ta dan juga yang ketiga adalah ta. Jadi yang harus kita ketahui dari yang dibahas oleh beliau dari ilmu rasam pertama maktu ya, kedua mausul, ketiga adalah ta. Fi mushafil imami fima qad ata. Ya, fi mushamil imami fima qad ata. Yaitu di dalam mushaf. Di dalam mushaf al-imam. Mushaf al-imam ini maksudnya dalam mushaf Rasam Amiril Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, itu mushafnya Utsman bin Affan yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan di zaman beliau.
Fima qad ata. Fima qad ata. Fil ladzi qad ata fihi. Yang ya, yang dia datang. Maksudnya adalah datang pada mushaf yang tertera di dalam mushafnya itu. Ya, fima qad ata ay fil ladzi qad ata fihi. Itu yang datang pada mushaf. Atau maksudnya adalah yang datang yang ada di dalam mushaf imam. Nah, di sini ya anak tadi eh, simpulkan bahwa ilmu rasam itu ada kaitan dengan wakaf. Ini dijelaskan oleh para pensyarah. Nah, gitu. Wa dzakara al-musannifu mawdu' ar-rasmi aqibal waqfi wal ibtida li ta'alluqihi bihi. Ya, di sini penulis menuliskan maudhu yaitu tema rasam setelah waqaf wal ibtida. Aqibal waqfi wal ibtida. Kenapa? Li ta'alluqihi bihi dikarenakan ada kaitan ya dengannya. Wahajatul qari'i wahajatil qari'i fihi ilaihi dan ada kebutuhan qari padanya. Ya, ketika kita baca Al-Qur'an ya, ketika wakaf antara ta marbutah dengan ta maftuhah kita harus tahu. Antara yang maktu dengan mausul ketika wakaf kita juga harus tahu. Adapun ketika wasal sama saja cara membacanya. Ya, demikian itu bait pertama. Kemudian ya, kita lanjutkan ke bait berikutnya. Ta' bi asyri kalimatin alla ma'malja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina sani hudala yushrikna tusyrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, beliau mengatakan fakta ya, fakta maksudnya adalah mau maktu, di sini maktu, putuskan, pisahkan ya. Ya, fakta pisahkan bi asyri kalimatin yaitu 10 kata di dalam Al-Qur'an yang dimaktu, yang diputus ya, yang diputuskan. Yang pertama ya, yang pertama adalah kata alla. Nah, ini kata yang pertama. Ya, alla. Taib. Nah, kita lihat dulu syarah. Asyara fi hadhihi al-abyat, asyara fi hadhihi al-abyati ila al-mawadhi'i allati tuqta'u fiha an la. Ya. Di sini ditunjukkan di dalam bait-bait tersebut ya, hal yang diputus antara an dan la fi rasm. Bidzikril misal awil kalimatil lati ba'dahu taratan wa bidzikri ismi surah ukhra. Dan beliau menyebutkan contoh kalimat ya yang datang setelahnya. Terkadang beliau menyebutkan kata setelah lafaz tersebut anla kesananya apa? Kadang disebutkan. Wa bidzikri ismi suratin ukhra juga beliau menyebutkan nama surahnya. Kadang ya, kadang juga beliau menyebutkan ini tertera di dalam surat apa. Sedangkan al-mawadhi'il asyrah allati dzakaraha al-musannif ya 10 kata yang disebutkan oleh musannif yang harus dimaktu diputuskan di antaranya adalah yang pertama ya, ini langsung ya yang 10 itu mana saja. Yang pertama adalah anla. Nah, di sini anla ya. Nah, anla di sini maktu antara an dan la. Sedangkan kalau mausul allanya jadi seperti ini. Alla. Taib, ini mausul, ini maktu. Ya. Alla tulisannya sama, tulisannya beda, cuma bacanya sama alla. Tapi ketika waqaf beda. An kalau yang alla nggak bisa waqaf di an. Kalau yang mausul. Lafad yang pertama yaitu lafad anla. Ya, lafad anla itu ada 10 di sini.
dikatakan oleh beliau ya afan ya lafad an la dikatakan yang pertama adalah di surah At-Taubah. Cuma di dalam nazam beliau meringkasnya bukan menyebutkan nama surah, menyebutkan lafad setelahnya. Alla malja'a. Alla malja'a. Ya, yang pertama adalah anla yang bertemu ma'a malja'a. Nah, gitu. Kita bisa cek ya di dalam mushaf, bisa cek bersama-sama di dalam mushaf untuk cek apakah ada malja'a yang lain. Ini kehebatan para ulama zaman dulu ya. Zaman dulu tidak ada mushaf digital seperti sekarang, namun hafalannya kuat sehingga akurat ya, akurat. Baik. Kalau sekarang kan terkadang ya kita membutuhkan hal yang lain ya untuk menemukan kata malja'a. Nah, ternyata betul di dalam Al-Qur'an lafaz malja'a ya lafaz malja'a itu ada tiga ya. Lau yajidu malja'an, kemudian alla malja'a, malakum mim malja'in. Nah, dan malja'a yang sebelumnya anla cuma satu saja. Cuma ada satu hanya di surah At-Taubah ayat 118. Makanya Imam Ibnu Jazari rahimahullah rumusnya adalah alla malja'a, alla ma'malja'a. Sudah mafhum, sudah tahu kalau para penghafal Al-Qur'an yang mutqin ketika disebutkan alla ma'malja'a di sana ada satu. Cuma ada di surah At-Taubah 118. Baik, itu yang maqtu. Kemudian berikutnya adalah alla ilaha illahu. Alla kesananya yang kedua alla kesananya adalah ilaha illahu. Ya, an la ilaha. Ya, alla ilaha illahu. Sebutkan di sini yang kedua adalah an la yang kesananya adalah la ilahu. Ya, la ilaha illahu. Alla ilaha illa. Nah, di surah apa? Yaitu di surah Hud ya. Di surah Hud ayat ke-14. Nah, rumusnya adalah anla kesananya la ilaha illa. Ya. Allah kesananya adalah alla ilaha illa. Taib. Kemudian berikutnya yang ketiga, salis, Allah yang kesananya ta'budu. Allah wa ta'budu. Allah kesannya ilah, Allah kesannya ta'budu. Ini merumus ya, tidak diterjemahkan. Anla kesananya ta'budu. Ya, ada di surah Yasin ayat ke-60. Surah Yasin ayat 60. Nah, bahkan di sini Imam Ibnu Jazari memberikan isyarat surah Yasinnya di sini. Nah, dikhususkan. Berarti nanti ada Allah yang ta'budu yang bukan di surah Yasin kalau seperti itu. Ya. Nah, nanti ada Allah ta'budu di surah Hud nanti ada. Nah, gitu ya. Makanya di sini Allah wa ta'budu Yasin. Yang pertama adalah Allah ta'budu di surah Yasin. Yang kedua Allah ta'budu di surah Hud. Nah, ini posisi keempat. Ya. Nah, Allah ta'budu sani huda. Maksudnya adalah Allah kesannya ta'budu tapi surat di surah Hud. Allah ta'budu yang kedua di surat Hud. Ya, itu. Jadi Allah ta'budu ada dua, ada di surah Yasin juga di surah Hud. Kemudian Allah di mana lagi? Allah yusyrikna. Allah yang kesannya ada yusyrikna di surah Al-Mumtahanah. Allah kesananya ada yusyrikna. Allah yusyrikna. Kemudian di mana lagi Allah tusyrik.
Berikutnya adalah alla tusyrik. Yang keenam di surah Al-Hajj. Ya. Alla tusyrik bi syai'a. Kemudian alla di mana lagi? Alla yadkhulan. Alla yang kesananya adalah yadkhulannaha. Yang ketujuh. Alla yadkhulan. Nah, di surah Al-Qalam. Suratun Nun wal Qalam. Kemudian apa lagi? Alla apa lagi? Alla ta'lu ala. Ya. Alla ta'lu ala. Di surah apa yang ke-8? Alla ta'lu ala Allah di surah Ad-Dukhan. Nah, ini perlu hafalan ya. Tinggal dihafalkan saja nazam. Kemudian nanti kita bayangkan surat-suratnya. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada alla yaqulu. Alla yang kesannya adalah yaqulu. Yang kesembilan. Alla yang kesananya adalah yaqulu, lafad yaqulu. Yang kesembilan. Di surah Al-A'raf ayat 169. Kemudian apa lagi kata beliau? Alla aqulu. La aqulu. Afan. Alla la aqula ya. La aqula. Alla yang kesananya adalah aqula. Di surah apa? Yaitu yang ke-10 adalah di surah Al-A'raf ayat 105. Haqiqun ala alla aqulu. Nah, kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan lafaz alla yang 10 tadi, ya, yang 10 tadi itu yang tadi kita sebutkan, ya, alla malja'a, alla ilaha illa, alla ta'budu di surah Hud, ya, alla yusyrikna, alla tusyrik, alla yadkhulan, alla ta'lu ala, alla yaqulu, alla aqula. Maka selainnya, nah itu dimungkinkan selainnya adalah di mausul ketika bertemu dengan an la. Beliau membahas yang sedikitnya saja, Imam Ibnu Jazari. Beliau membahas yang sedikitnya saja. Yang sedikitnya dari Al-Quran itu Allah itu, ya, yang maktu, ya, yang maktu. Di samping terkadang nanti ada beberapa perbedaan para ulama tentang maktu mausul ini. Sering ada perbedaan terkadang antara di dalam ilmu rasm, ya, seperti itu. Karena di dalam ilmu rasm juga nanti ada mazhabnya tersendiri. Taib. Jadi yang pertama, yang di maktu itu lafad an la ada 10 tempat, ya. Ada 10 tempat, an la ada 10 tempat yang sudah kita sebutkan satu persatu tadi, ya. Dari alla malja, la ilaha illa sampai terakhir. Taib. Kemudian kita lanjutkan lafad berikutnya imma di bait 82. Ya, imma. Imma ini ada dua penulisan di Al-Quran. Ada yang maktu, ada yang mausul. Kalau yang mausul, imma. Taib. Imma. Kalau yang maktu, yang ini. Ya. Imma, in dan ma. Yang mausul, imma langsung. Tapi kalau dipisah, imma itu sama. Asalnya dari in dan ma. Ya. Berasal dari kata in dan juga ma. Baik. Adapun Ustaz, imma, Afwan. gimana? Ustaz, Ya. screen-nya hilang ya Ustaz. Oh, screen-nya hilang. Dari kapan Yang hilang? tadi ada sekali setengah menit. Oh ya. Sekarang masih ada atau hilang? Masih hilang. Oh, masih hilang. Hanya Ustaz aja di situ. Iya. Oh, gitu. Baik ya. Ada sekarang? Oh? Ada Ustaz. Iya, iya. Taib. Imma. Sekarang lafad imma ya. Lafad imma itu di Al-Quran ada yang maktu, ada yang mausul. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu yang maktu.
Qala al-muallif rahimahullahu taala imma birra'di wal maftuh hasil wa amma. Sampai sil dulu. Imma birra'di wal maftuh hasil. Lafaz yang kedua setelah anla yaitu imma yang dijelaskan oleh beliau tentang maktu mausul. Dan maktu mausul di dalam imma itu tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi nanti ada yang maktu, ada yang mausul. Nah, kita bahas dulu. Yang pertama adalah imma yang disebutkan oleh beliau, ya, oleh Imam Ibnul Jazari, imma birra'di. Nah, di sini kita baca ya. Ittafaqatil masahifu ala qat'i in an ma. Jadi para ulama sudah sepakat ya di dalam mushaf sudah sepakat untuk apa? Memutus antara lafaz in dan ma fi qaulihi ta'ala fi suratir Ra'd. Nah, makanya di sini dikatakan imma birra'di. Imma birra'di itu adalah lafaz inma yang ada di dalam surah Ar-Ra'd. Ayat berapa? Ayat 40. Ya, ayat 40. Ada berapa imma yang dimaktu di dalam Al-Quran? Hanya ada satu saja di dalam surah Ar-Ra'd. Ya. Nah, di sini dijelaskan wa masiwahu mausulun. Yang selainnya, selain di surah Ar-Ra'd, kalau kita bertemu dengan imma, kalau kita membaca imma, kalau kita menulis imma selain di surah Ar-Ra'd, maka sudah dipastikan di sana nanti mausul. Seperti ini mausul imma. Apa ibarahnya? Oleh beliau, oleh Imam Ibnul Jazari, beliau katakan wal maftuhu sil. Ya, wal maftuhu sil. Adapun yang maftu itu amma ya. Ada imma nanti ada amma pakai hamzah. Nah, itu kalau amma nanti disambungkan. Jadi ada imma ada amma. Sebentar dulu. Nah, tadi yang imma di surah Ar-Ra'd ya, di sini dijelaskan wa masiwahu mausul, selain di surah Ar-Ra'd itu mausul. Contoh di dalam surah Yunus, wa imma nuriyannaka. Ya, wa imma lanuriyannaka. Nah, di sini mausul. Wa fil Ghafir di dalam surah Ghafir, fa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Dan yang lainnya. Pokoknya yang imma, yang waktu itu cuma surah Ar-Ra'd saja. Ya, cuma surah Ar-Ra'd saja. Makanya beliau Al-Imam Jazari tidak menjelaskan imma di surah yang lain, di sini cuma membatasi saja taksis, mengkhususkan hanya Ar-Ra'd saja. Baik. Sudah ya, berarti sudah gampang kalau imma cuma di surah Ar-Ra'd saja yang dimaktub. Wal maftuh hasil. Apa yang dimaksud dengan wal maftuh hasil? Sedangkan yang maftuh, immanya di maftuh difathahkan, jadi amma berarti. Kalau kita bertemu dengan amma, ya, bukan ain tapi pakai hamzah, ya, itu pasti dimausulkan. Atau sil ini mausul, disambungkan. Ya. Nah, di sini kata para ulama, qala Ibnun Nazim, berkata putranya Imam Ibnul Jazari, karena Imam Ibnul Jazari memiliki putra Abu Bakar bin Umar, Abu Bakar ya namanya itu, Abu Bakar Muhammad. Beliau menulis salah satu syarah, mensyarah kitab bapaknya, kitab ayahnya itu Imam Ibnul Jazari, Al-Hawashi Al-Mufahimah fi Syarhil Muqaddimah. Nah, makanya di sini disebutkan Ibnu Nazim. Kata Ibnu Nazim, putranya beliau, putranya muallif, wa kadzalika ittafaqu ala wasli an al-maftuhah. Ya, begitupun ya sudah sepakat untuk memisahkan menyambungkan an yang maftuh, bukan in tapi an, bima bertemu dengan ma al ismiyah haitsu ja'at, ma ismiyah ya amma.
Kalau ada amma itu pasti mausul, gitu ya. Tidak ada yang anma. Baik. Amma ishtamalat bil an'am, ya, amma yusyrikun, amma dza kuntum. Nah, bisa dicek ya nanti di dalam mushaf kita. Baik. Selesai ya pelajaran imma. Jadi ada imma, ada amma. Kalau imma yang waktu yang dipisahkan di arad saja, selainnya mausul. Sedangkan amma yang maftuh semuanya di mausul. Tidak ada yang di maktu, tidak ada yang dipisahkan. Nah, itu lafad yang kedua setelah an la imma. Lafad yang ketiga adalah amma. Ya, lafad ketiga adalah amma yang sekarang pakai ain. Ya, lafad amma. Apa kata para ulama? Ittafaqatil masahifu ala qat'i an min ma. Sudah sepakat di dalam mushaf bahwa memutus antara an min ma bertemu ketika bertemu dengan ma mausulah. Ya, ma mausulah. Fi qaulihi ta'ala, di dalam Al-Qur'an, ya di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari di antaranya adalah wa amma nuhu qata'u. Wa amma nuhu qata'u. Yaitu amma yang kesananya adalah ada nuhu. Ya, ada lafad nuhu. Ada lafad nuhu. Nah, di sini amma nuhu itta'u. Nah, gitu maksudnya. Adapun lafad amma bertemu dengan nuhu yang kesananya ada lafad nuhu itta'u, maka pisahkan. Apa yang dipisahkan ammanya? Ya, ammanya dipisahkan. Makanya di sini dikatakan di falamma atau amma nuhu anhu di surah Al-A'raf ayat 166. Wa fi ghairi hadzal mawdi' takunu mausulah. Cuma satu saja, ini gampang ya. Lafad amma ini yang maktu cuma satu saja di surah Al-A'raf ayat 166. Adapun selain ya wa fi ghairi hadza, selain ini ya di tempat yang lain takunu mausulah, maka keadaannya adalah mausulah, disambungkan. Amma yang lain nyambung. Amma yang terpisah cuma di surah Al-A'raf ayat 166. Kama fi qaulihi ta'ala, seperti yang nyambung. Contoh, salah satu contohnya. Wa mallahu bighafilin amma, mausul ini. Subhanahu wa ta'ala amma, mausul. Amma qalilin, amma, mausul. Wa ghairiha, dan amma-amma yang lainnya. Ya, amma-amma yang lainnya. Taib. Makanya beliau, ya, Imam Ibnul Jazari hanya menyebutkan nuhu saja di sini. Amma nuhu itta'u. Nah, berarti yang lainnya mausul. Nah, gitu ya cara memahami. Yang lainnya adalah mausul. Nah, itu lafad amma. Lafad berikutnya setelah amma dijelaskan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, yaitu lafad mimma. Ini lafad keempat ya. Mimma. Jadi anla, imma, amma, amma, mimma. Sekarang min ma. Nah, bagaimana dengan min ma? Apakah min ma ini maktu atau mausul? Nah, kita langsung saja ya, biar cepat. Kita lihat syarahnya saja. Min ma, adapun min ma, wattafaqatil masahifu ala qat'i min jaratin min ma al-mausulah. Sepakat di dalam mushaf memutus antara min ya, bang majrurah, min ma dan ma mausulah. Jadi min ma ini terdiri dari dua kata, dari min dan ma. Minnya huruf jar, maknya mausulah. Ma mausulah. Berarti kalau diterjemahkan dari yang. Ya. Yang pertama adalah yang dimaktu mimma malakat. Mimma malakat. Nah, oleh karena itu beliau
menulis ya menyebutkan Imam Ibnu Jazari mimma birumin. Cuma bukan nama lafadznya. Sekarang beliau menulis nama suratnya. Mimma yang ada di dalam surah Ar-Rum. Nah, gitu maksudnya ya. Mimma yang ada di dalam surah Ar-Rum ayat 28. Nah, itu berarti maktu. Mimma birumin wan nisa. Yang kedua, mimma yang berada di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat berapa? Ya, kita lihat. Ya, famimma malakat aimanukum min fatayatikum di surah An-Nisa ayat 25. Nah, sudah ya, sampai situ dulu kita berhenti dulu. Mimma pada surah Rum dan surah An-Nisa tadi sudah kita bahas itu di maktu. Di maktu apa maktu itu? Dipisahkan berarti min ma. Berarti selainnya itu mausul. Selainnya adalah mausul. Ya. Kemudian kata beliau, khulful munafikin ada khilaf penulisan. Ya, penulisan ada khilaf para ulama. Penulisan minma antara maktu mausulnya. Ada yang mengatakan maktu, ada yang mengatakan mausul minma di surah apa? Di surah Al-Munafikun. Nah, kita lihat ya. Wa qaulul musannif khulful munafiqin. Adapun qaul musannif khulful munafiqin ikhtalafatil masahifu fi qat'i min an ma. Berbeda para ulama ya di dalam mushaf berbeda antara lafad min ma ya, antara diputus atau tidaknya. Jadi untuk di surah Al-Munafikun di ayat 10 sebagian para ulama mengatakan maktu, sebagian para ulama mengatakan mausul. Jadi ada khilaf, ya. Mana yang paling kuat kira-kira? Ya ini kembali kepada jalur talaki dan lain-lain. Ya, dan kembali kepada mushaf di zaman sekarang. Kita lihat mushaf yang masyhur di zaman sekarang itu kebanyakan maktu atau mausul. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, ini di surah Al-Munafikun ya. Wa anfiqu mimma. Nah, ini mimma. Kalau di dalam mushaf ternyata maktu ya. Dan ini berarti rahimahullahu taala wa qala ad-Dani fi ba'dil masahif wa anfiqu mimma razaqnakum maktu'un. Ya, kata Abu Amr ad-Dani di dalam sebagian mushaf mimma pada surah Al-Munafikun itu maktu'. Wa fi ba'dihha mimma mausul dan di sebagian yang lain mausul. Nah, itu enaknya di dalam syarah sudah dirojihkan mana yang kuat. Ar-rajih qat'u ma an min fi ayatil munafikin. Maka yang paling kuat di antara perbedaan di surah Al-Munafikun antara maktu dan mausul yang paling kuat adalah di maktu, yaitu dipisah antara min ma-nya di surah Al-Munafikun wa alaihil amalu fil masahif dan itu juga yang menjadi yang diamalkan yang digunakan di dalam mushaf di zaman sekarang. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian berikutnya setelah lafad ini agak lumayan ya bahas rasam ini perlu konsentrasi ya. Tapi sebenarnya mudah karena ini hafalan saja. Ya, nggak ada terjemahan, nggak ada apa gitu. Cuma ini data-data saja. Ini rumus ya. Nazam ini salah satu tujuannya dihafalkan. Maka ini jadi rumus yang baku dan rumus yang mudah ya untuk ngecek mana mimma di surah apa saja yang waktu mausul. Nah, kuncinya dihafalkan. Kuncinya harus dihafalkan nazamnya. Ya. Dan juga di sini tidak ada tentang alasan kenapa di sini maktu, kenapa di sini mausul. Arti dari segi mana sama saja. Tidak ada alasan karena di sini adalah sifatnya tauqifi dari sananya gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan bertanya nanti kenapa Ustaz di sini mimma tidak tidak mausul atau tidak maktu. Kenapa? Nah, nggak tahu itu karena memang itu dari ya diajarkan dari sananya atau tauqifi. Secara makna sama, secara makna sama.
baik maktu ataupun mausul. Dari segi tata cara baca ya sama. Ya, meskipun ada yang membedakan antara yang maktu ada yang mausul dengan adanya naber gitu ya. Nah, seperti itu. Kadang ada yang demikian. Ya, meskipun kaidah naber ini ketika bertemu dengan lafaz yang maktu mausul, ya ada yang para ulama yang mengamalkan, ada juga yang tidak. Ya, tentang naber di sini, ya nanti para ulama ada yang lurus saja, ada yang memang ada naber. Baik. Bedanya kalau misalkan yang mausul, nabernya di awal saja. Kalau yang terpisah ya nanti nabernya ada dua. Ya, mimma gitu. Jadi antara min dengan maknya ada hentakan yang agak kuat ya, sedikit dengan harokat yang lain. Taib. Birumin wan nisa khulful munafikun. Amman assasa. Nah, berikutnya adalah lafad ya amman. Amman. Taib. Kelima setelah Allah. Allah, imma, amma, amma, mimma, amma. Sekarang amma. Bukan pakai amman, bukan amma. Amman, amman. Jadi amman ini am dan man. Ada juga kalau yang mausul berarti tulisannya aman. Taib seperti itu ya. Aman, mim digabungkan jadi satu mim di tasydid jadi itu kok. Aman. Nah, gitu. Bacanya sama. Ya. Aman, ada pun lafaz aman, as-sa dalam nazam dikatakan aman. Nah, kita baca saja ya langsung. Ittafaqatil masahifu ala qat'i am an man al-istifhamiyah fi arba'ati mawadhi'. Nah, di sini sudah dijelaskan ya oleh pensyarah bahwa sepakat di dalam mushaf untuk memutus antara am dan man, mannya man istifhamiyah kata tanya. Amman, ya man. Ada 4 tempat yang diputus di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah amman asasa. Sebagaimana di dalam nazam disebutkan amman asasa. Maksudnya adalah amman yang kesananya bertemu dengan asasa. Ya, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 109. Kemudian yang kedua adalah amman yang kesananya ada lafad bukan ya, kesananya adalah surah Fussilat. Amman Fussilat maksudnya adalah amman yang ada di dalam surah Fussilat. Amman ya'ti aminan. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya amman ya Fussilatin nisa wa dhibhin. Ya sampai sini. Jadi amman itu ada 4 asasa Fussilat nisa wa dhibhin. Aman asasa, aman kesananya asasa, aman di surah Fussilat, aman di surah An-Nisa. Nah, surah aman di surah An-Nisa itu ada di ayat 109. Ya. Yang terakhir aman aman asasa fussilatin nisa wa dhibhin. Terakhir wa dhibhin. Apa itu dhibhin? Dhibhin itu ismun li surah. Surah apa? Surah As-Saffat. Nah, surah As-Saffat itu diantara nama lain dari surah As-Saffat, suratul Dhibh. Kenapa dinamakan suratul Dhibh? Karena nanti di dalam surah As-Saffat itu ada kisah tentang penyembelihan. Ya, ada kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Makanya disebut dengan surah Az-Dhibh. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami sodorkan dengan sembelihan yang besar. Ya, ya disuguhkan ya kepada malaikat yang berkunjung kepada Nabi Lut ya.
Nah, seperti itu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka disebut dengan suratul dzibh di dalam surah As-Saffat. Ya. Amman khalaqona, ada empat tempat. Ya, ada empat tempat. Wattafaqa kuttabul masahifi ala wasli ma'adal arba'ah. Dan sepakat juga penulisan di dalam mushaf untuk mewasal, menyambungkan antara amman, ya, amman selain empat tempat yang di atas tadi. Ya, contoh, salah satu contohnya adalah amman, amman la yahiddi, amman khalaqa, amman yujibul muttarra, wa ghairiha, dan amman yang lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian wa idza waqa'at ma ba'da amma. Nah, nanti ada di dalam Al-Qur'an, ya, amma kesananya itu bukan man tapi ma. Amma. Idza waqa'at ma, amma jadi amma bukan amman, ya. Qul adzakaraini harrama min unsay amma ishtamalat. Nah, itu, ya, di surah Al-An'am, nah itu disambungkan, ya, disambungkan. Taib. Itu adalah lafaz amma, lafaz amma. Taib. Nah, itu aman. Ya, kita lanjutkan satu berapa bait lagi. Kemudian lafad haitsuma. Lafad haitsuma. Ya, haitsuma. Dikatakan oleh para ulama, lafad berikutnya setelah amman itu haitsuma. Ya, bisa dicek di dalam nazam. Haitsuma wa wa haitsuma wa allamil maftuha wa kasru innama. Adapun lafad haitsuma, ya, kita lihat di dalam syarah, ya. Adapun lafad haitsuma ittafaqatil masahifu ala qat'i haitsu an ma. Ya, sepakat para ulama, ya, masahib di dalam mushaf, sepakat di dalam mushaf untuk memutus lafad haitsu dan ma fi maudhi'il baqarah, di dua tempat di surah Al-Baqarah. Ya. Wahuma qauluhu wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum, dan di surah Al-Baqarah yang lain 150-nya wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ya, dan lafaz haitsuma ini tidak ada di dalam surah yang lain, hanya ada datang di dalam surah Al-Baqarah saja. Walam ya'ti fil Qur'ani, ya, ghairihima, tidak ada di dalam ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Jadi haitsuma itu hanya ada di dalam Al-Baqarah, dan itu pun maktu, hanya dua tempat, dan diputuskan lafaz haitsu dan maknya. Ya, taib. Lafaz haitsuma sudah, ya, cuma ada di dalam surah Al-Baqarah di maktu' atau diputus. Kita lihat, ya, kita akan cek apakah ada haitsuma yang nyambung di Al-Qur'an yang mausul. Nah, ternyata ketika dicek tidak ada. Haitsuma itu hanya ada maktu saja di dalam Al-Qur'an, dan itu pun ada di surah Al-Baqarah saja, ya. Baik. Nah, betul. Kita cek di dalam mushaf, haitsuma hanya ada dua, yang maktu saja, yang mausulnya tidak ada. Meskipun secara penulisan, ya, di dalam penulisan yang lain imla'i, ya, bahasa Arab boleh kita sambung haitsuma, disambung boleh.
Cuma di Al-Qur'an itu harus dimaktu, ya, harus dimaktu atau diputuskan. Kita sampai 11.30 ya insyaallah. Wa allamil maftuh wa allam. Lanjutkan kita dengan allam, an lam. Ittafaqatil masahifu ala qat'i an masdariyah an lam jazimah. Jadi sepakat di dalam mushaf untuk memutus an masdariyah dengan lam. Ya, lam jazimah. Aina waqa'at? Ya, di mana letaknya? Nah, kita akan sebutkan wa allamil maftuh, ya. Wa allam yang maftuh. Jadi allam maftuh itu hamzahnya di fathah allam karena nanti ada illam di kasrah. Nah, adapun allam yang di fathah, ya, ada di dalam surah Al-An'am pertama, dan yang kedua adalah surah Al-Balad, ya. Dzalika allam yakur rabbuka yahsabu allam yarahu ahad. Al-An'am juga surah Al-Balad. Kita cek dulu ya di mushaf. Ya, allam yarahu, ya, allam yarahu di dalam surah Al-Balad dan di surah Al-An'am. Wa huwa al-murad biqaulihi allamil maftuh wa qayyadahu bil maftuh ihtirazan 'anil maqsur, ya. Dikatakan, disebutkan oleh penulis di sini kata maftuh untuk menjaga, ya, untuk menjaga agar tidak beranggapan di sana illam tapi allam. Karena dulu nazam di situ tidak ada harokat, ya. Allam, nah, gitu. Fa inna ba'duhu maqtu'un wa ba'duhu mausul kama sayati, ya. Dan sebagian nanti ada yang maktu, sebagian juga ada yang mausul kama sayati, sebagaimana yang akan datang, nanti akan dijelaskan kembali di penjelasan yang lain, ya. Nanti masih di ilmu rasam tentang alam ini. Ya, ada yang maktu, ada yang mausul nanti di akhir-akhir. Kemudian berikutnya adalah innama wa annama. Ya, sebagaimana di dalam nazam kasru innama, ya, kasru innama, yaitu innama yang dikasrah, kasru innama dikasrah, innama bukan annama. Nah, nanti ada innama, ada annama. Kasru innama lan'am wal maftuha. Nah, di sini, ya, innama yang dikasrah hamzahnya di surah Al-An'am, sedangkan wal maftuh yang annama nanti di sini dijelaskan berikutnya. Nah, sekarang masuk ke dalam innama dulu. Lafad innama, ya, kata para ulama di sini dikatakan, nah, dzakara al-musannif ma mattafaqatil masahifu ala qat'ihi innama wa annama wa ma ikhtalafat fihi. Di sini nanti penulis menyebutkan, ya, sepakat di dalam mushaf untuk memutus antara innama dan annama. Wa ma ikhtalafat fihi, dan juga nanti penulis menyebutkan ada lafad yang khilaf, wa khulful anfal, nanti di surah Al-Anfal ada khilaf antara innama annama ini. Faqad ittafaqati ala qat'i inna musyaddadal maqsura al-hamzah anma fi maudhi'in wahid. Dan yang diputus lafad innama hanya di surah Al-An'am saja. Ya, satu tempat saja di surah Al-An'am. Innama tu'aduna la'at. Ya, seperti itu. Makanya di dalam nazam bisa dicek, ya, apa kata Imam Al-Jazari, kasru innama lan'am. Nah, di situ, ya, bisa dicek. Innama yang di kasroh itu hanya di Al-An'am saja. Wal maftuhu, sedangkan yang di maftuh, yang difathahkan berarti annama. Nah, kita baca wattafaqati ala qat'i annal musyaddal maftuh al hamzah
Alama fi mawdi'ain. Ada dua tempat yang an-nama yang dimaktu. Yang pertama adalah surah Al-Hajj. Wal maftuhu yad'u ma'a. Yaitu yang maftuh yang kesananya adalah lafaz yad'u. Di dalam nazam ya. Maftuh yad'u. Yaitu an-nama kesananya yad'u. Ma'a ada dua. Ma'a itu maksudnya dua. Dua tempat. Yang pertama di surah Al-Hajj. Yang kedua surah Luqman. Kesananya sama-sama yad'u. Yad'una. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Annama. Dipisah. Yang kedua surah Luqman. Wa annama yad'una min dunihil batil. Ya. Ini bedanya cuma ada huwa saja. Huwal batil. Kalau ini min dunihil batil. Ini lafaz-lafaz mutasyabih ya. Di dalam menghafal Al-Quran. Wal muradu biqaulil musannif yad'u ma'a. Ini yang dimaksud dari yad'u ma'a maksudnya adalah an-nama kesananya yad'u ada dua tempat ma'a di sini bersamaan yaitu dua Hajj dan surah Luqman. Wal khulfu al-anfal. Wal khulful anfal. Kemudian nanti ada ikhtilaf di dalam surah Al-Anfal. Wa ikhtalafatil masahif fi mawdi'ain wa huma di surah Al-Anfal dan surah An-Nahl. Wan nahlin waqa'a. Di dalam nazam bisa dilihat ya. Wa khulful anfali wa nahlin waqa'a. Ada khilaf di dua surah, surah Al-Anfal dan surah An-Nahl. Surah Al-Anfal an-nama di sini. Lihat, perhatikan an-namanya mausul. Tapi di sini ada khilaf, berarti ada yang menulis an-nama. Termasuk di dalam surah Nahl, ya innama ada lafaz innama, berarti ada khilaf, ada yang lain innama. Ya, seperti itu. Mana yang paling kuat? Nah, lihat di sini yang paling kuat kata para pensyarah, ya, antara maktu dan mausul. Warrajih fi hadainil mawdi'ainil al-waslu. Adapun yang rajih di antara kedua tempat tersebut di surah An-Nahl dan surah Luqman, surah Al-Anfal itu adalah al-waslu yaitu disambungkan wa alaihil amal dan itu yang diamalkan, yang digunakan di dalam mushaf sekarang. Ya, seperti itu. Nah, itu mungkin ya untuk pelajaran maktu mausul barusan ada beberapa lafaz ya yang sudah kita pelajari. Pertama adalah lafaz Allah, kemudian ya apa lagi? Imma, amma, mimma, amman, imman, amman, kemudian haitsuma, allam, kemudian innama, ya terakhir innama. Taib, itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Dan ya harus kita maklum kalau misalkan ada sebagian yang agak pusing ya. Tapi sebenarnya ini mudah, cuma dibaca saja, kemudian dihafalkan nazamnya. Ya, taib seperti itu. Dan dibaca lagi, karena ini memang materi hafalan, bukan materi yang harus kita pahami sebagai kaidah, bukan. Ini memang murni hafalan, harus dihafalkan. Mana haitsuma yang maktu, mana yang mausul, mana imma, mana yang mausul, mana yang maktu. Seperti itu. Jadi ini murni harus dihafalkan. Makanya nanti akan ada lumayan ya kita berpikir ya karena harus menemukan surat-surat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kalau ada soal pertanyaan bisa disebutkan ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi Umahat yang ingin bertanya silakan, mungkin ada satu pertanyaan ya, satu kesempatan pertanyaan. Kalau tidak akan kita tutup untuk pertemuan hari ini. Tapi sepertinya kita tutup Ustaz. Ya. Nah, silakan Om, langsung aja gitu. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz, barakallahu fikum untuk materinya hari ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi untuk pekan yang akan datang di materi yang lain. Kita tutup ya Umat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha